prinsipnya untuk semua petugas pengamanan perlakukan customer, karena customer is the king, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi kalau kita nggak ingin ditendang ya jangan nendang. Kalau kita nggak ingin dibentak ya jangan bentak. Lirik Sepak Bola Indonesia. 18 hari pasca tragedi Kanjuruhan, dan sekarang Lirik sudah kedatangan seorang tamu yang menurut saya menjadi salah satu tokoh penting yang kita butuhkan di saat ini. Sudah ada Pak Nugroho Setiawan yang sudah hadir. Terima kasih Pak. Ya. Akhirnya sudah bisa hadir di Lirik di Skor Indonesia. Saya sebenarnya enggan untuk membahas soal kejadian tersebut yang sangat tragis menurut saya, dan dengan fase-fase yang sudah dilalui yang juga Pak Nuk juga terlibat di situ sebagai anggota dari TGIPF, sebagai tim pencari fakta yang diketuai oleh Bapak Menko Polhukam. Nah, pertanyaan pertama saya adalah, setelah sudah selesai dengan rekomendasi tersebut, apakah tim TGIPF ini tetap ada, dibubarkan, atau apa? Ya, saya masih terbayang pusara para korban yang belum kering ya. Masih ditaburi bunga-bunga kering dan mungkin keluarganya masih menaburi terus sampai hari ini. Secara resmi TGIPF ini sudah menyelesaikan tugasnya pada tanggal 13 Oktober ketika laporan diserahkan kepada Presiden menyelesaikan tugas. Tapi dari Pak Mahfud belum menyatakan membubarkan karena WA grupnya juga masih aktif. Kita membahas hal-hal yang terjadi pasca kejadian dan saling menginformasikan, mungkin masukan. Yang saya sangat hargai dari Pak Mahfud adalah semua yang masuk di dalam anggota yang masuk dalam keputusan Presiden kemarin itu betul-betul dianggap dan diminta tetap independen. Oleh sebab itu ketika kita kembali ke lingkungan kita masing-masing, apapun yang kita dengar gitu ya aspirasi-aspirasi itu juga kita catat dan kita masih berkomunikasi di grup. Jadi kalau bubar sepertinya sudah selesai tugasnya, itu yang penting. Tapi masih berkomunikasi secara individual ataupun grup WhatsApp. Nah, Pak Nuk, apakah setelah ini kesibukan Pak Nuk tetap di sepak bola Indonesia atau punya kesibukan yang lainnya? Masih di sepak bola dan masih di Indonesia. Sorry. Tapi saya berada di lingkungan anak-anak sekarang. Saya membantu Papua Football Academy dan ini juga diminta oleh Pak Jokowi sendiri, kemudian dimotori oleh Freeport Indonesia. Bukan dari aspek sportnya saya membantu, tapi dari aspek supporting, penyiapan infrastruktur, kemudian menyiapkan safety dan security-nya, baik kegiatannya bagaimana tetap berkelanjutan, selayaknya sebuah proses manajemen, juga keselamatan anak-anak. Karena meskipun sudah lama ada di FIFA, tapi sepertinya baru kami yang pertama menerapkan FIFA Safeguardian dalam program FIFA Child Safeguarding. Nah, ini yang kemudian kita adopsi menjadi PFA, Papua Football Academy Child Safeguarding. Tugas pokoknya adalah menjaga anak-anak ini, mimpinya. Mereka waktu kita rekrut, mereka berada di jalanan, berada di luar, mimpinya ingin menjadi pemain bola. Entah itu Boas Solosa, entah itu Ricky Kambuaya, entah itu Ronaldo. Mereka punya
ini sendiri, idola sendiri. Nah, ini yang kita jaga mimpinya. Nah, saya kagum dengan aturan FIFA. FIFA itu sudah menjangkau selaras dengan ketentuan hak asasi anak sesuai ketentuan PBB ya. Jadi yang sering terjadi di sebuah football academy, apalagi ini diasramakan. Jadi mereka tuh dititipkan orang tuanya untuk program 2 tahun ke kita jamin pendidikannya. Jadi sekolahnya kita teruskan sesuai kelompok umurnya. Jadi seperti homeschooling, gurunya datang. Kemudian kalau pagi dia latihan bola, sore dia sekolah. Waktu ibadah kita jamin harus menjalankan ibadah. Dari 477 anak terjaring 30. Dari 30 ini ada 2 orang yang muslim. Itu pun sebelum makan malam selalu kita bimbing untuk sholat maghrib dulu. Pada hari Jumat untuk pengasuh ini adalah coaches dan staff yang muslim membimbing anak ini ke masjid untuk sholat Jumat bersama. Kemudian ada penyedia catering dari Koperasi Freeport. Ini seorang aktivis. Jadi dia di lingkungannya dia mengajarkan sekolah minggu, mengajar di sekolah minggu. Nah, sekolah minggunya kita tarik ke asrama kita, ya kan. Nah, ini pendidikan termasuk bagian daripada pendidikan karakter. Selain mendidik sepak bola, kita mendidik life skill anak-anak ini. Proyeksinya 2045 Piala Dunia, 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau bisa, tidak ada lagi naturalisasi. Dan selama kurun waktu menuju 2045 itu mungkin nanti kita mengikuti EPA 16 ya. Kita akan kita pamerkan. Siapa tahu klub-klub profesional mengambil mereka. Yang pertama mungkin Persipura, Persib, Arema yang the best 5 lah, ya kan. Syukur nanti berjalan waktu, mungkin dia berkesempatan main di lingkungan ASEAN dulu. 2045 pulang kita bertempur Piala Dunia. Misinya itu. Jadi itulah kesibukan saya selama ini. Berarti di usia berapa Pak anak-anak ini? Antara 8 sampai 14 tahun. Oh. Antara 8 sampai 14 tahun. Dengan berbagai latar belakang. Ini diutamakan untuk suku Kamoro dan Amungme. Tapi untuk mencapai kuota itu kan tidak. Dan kita ini akhirnya untuk Papua. Jadi dari Sorong, Papua, Sorong, Jayapura, Nabire juga kita rekrut. Prinsip kita dari Papua untuk Indonesia. Meskipun saya bukan orang Papua, kita orang semua bersaudara. Iya, betul. Ya, saya yakin konsep yang seperti itu yang sebenarnya cocok gitu untuk sepak bola Indonesia. Tidak ada sesuatu yang instan dan memang sedikit sekali kalau kita ngomongin akademi sepak bola ya di Indonesia ya gitu. Entitas akademi sendiri itu juga masih dipertanyakan gitu di peraturan sepak bola di Indonesianya gitu. Jadi saya harap ini bisa jadi pilot project yang benar-benar bisa berkembang nanti di masa mendatang. Iya, seharap demikian. Ketika uji coba pertandingan pun kita terapkan crowd management, ya kan. Kemudian supporter dalam tanda kutip orang tua atau keluarga yang ikut menonton kita edukasi, ya kan. Jadi kalah menang itu satu hal yang biasa. Jadi kita tanamkan sportivitas. Kita mulai dari situ. Saya berharap dalam kurun waktu 30 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang ke 2045 itu edukasi supporter saya mulai dari keluarganya anak-anak ini. Kalau saya harus mendidik supporter sekarang, itu udah barang jadi gitu kan. Udah susah, tapi tetap harus dilakukan. Nah, kita mulai di Papua Football Academy ini semua aspek kita coba terapkan untuk ke depan Indonesia ke depan. Semoga sukses dengan Papua Football Academy-nya, Pak. Terima kasih.
Ya, kalau balik lagi tadi Bapak sempat menyebut tentang crowd management, dan sebenarnya ada satu platform yang sebenarnya kita pernah membahas tentang high risk match, tentang waktu itu lebih ke tentang SOP perizinan dan segala macam, dan itu bahasan baru beberapa bulan lalu, dan akhirnya sekarang ada case ini gitu. Nah, sebenarnya Pak, pengelolaan massa atau crowd management dalam sebuah pertandingan sepak bola, apakah ada planningnya nggak sih Pak selama ini gitu? Atau itu memang oke, diserahkan ke aparat, karena mau nggak mau pasti kita membutuhkan aparat dalam sisi keamanannya, tapi bagaimana untuk mengontrol masanya ini Pak? Ya. Ini mungkin satu program studi tersendiri ya, yang mungkin menyelesaikan masternya bisa sampai 6 semester. Ya, tapi kalau kita rangkum, kita pampatkan, kita menggunakan terminologi crowd management. Pertama, yang seperti saya sampaikan di ulasan sebelumnya, harus ada kesamaan persepsi di antara stakeholder eksternal dan internal. Football pasti ada eksternal dan internal. Internal stakeholder itu football family. Di luarnya negara dan penyedia layanan umum. Ini kesamaan persepsi. Kita berhenti di sini dulu. Crowd management. Kemudian tadi pertanyaan, apakah ada perencanaan? Yes, of course. Ada konsep yang namanya ICE. I dari information, C dari circulation, saya lupa I-nya egress. Sorry. Itu konsep pelaksanaan. Jadi I dari Inggris masuk, C circulation, I egress keluar. Tapi ada lagi kerangkanya namanya DIM, Design Information Management. Nah, ketika bicara perencanaan tadi, kita masuk ke istilah yang design. Ini dari Profesor Steele dari UK University. Dia memang ahli crowd, bisa diakses di website. Ini bukan ilmu yang eksklusif, bisa diakses. Tapi gini, ini dari desain ini berdasarkan perkembangan terkini. Jadi semuanya harus kita desain di awal. Satu, dari jadwal. Apakah ini pertandingan? Klasifikasinya apa? Risikonya. Termasuk yang risiko tinggi, menengah, atau low. Kalau sudah dapat patokannya, kemudian ini perencanaan ini semacam sebuah pattern, pola gitu, kita terapkan stadion mana yang sesuai untuk high risk, ya kan? Karena standar minimal stadion itu harus mudah dicapai oleh penonton. Nah, tambahan lagi sekarang FIFA mensyaratkan bahwa penonton ini adalah customer. Sehingga di Departemen Security itu S-nya dari Safety Security tambahin satu lagi menjadi S yang Services. Jadi seperti mereka menonton tenis di Wimbledon, seperti mereka nonton bioskop, mereka ini customer, mereka harus dilayani. Prinsipnya untuk semua petugas pengamanan, perlakukan customer, karena customer is the king, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi kalau kita nggak ingin ditendang, ya jangan nendang. Kalau kita nggak ingin dibentak, ya jangan bentak. Seperti kita datang ke bioskop lah. Kan kita dijadikan tamu. Nah, desain. Termasuk sosialisasi bahwa besok tuh pertandingan berisiko tinggi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu ada dalam perencanaan komunikasi. Jadi bukan tugasnya security lagi. Tim media komunikasi, tim apa istilahnya kreatif bekerja, membuatkan diagram, membuatkan mungkin dalam bentuk komik, dalam bentuk apa.
disampaikan lewat apa? Lewat media sosial. Ya. Media sosial ini kan sekarang satu berita jendela dunia yang langsung masuk ke hati. Kalau dulu kita harus cari koran untuk baca atau dengerin radio. Sekarang nggak, dengan handphone. Bangun tidur Nyari handphone. yang dicari handphone. Terus bikin statusnya, desainnya. Kemudian diinformasikan. Nah, setelah itu manajemennya bagaimana pada kita berlaku backward planning. Jadi ini ketika sudah dinyatakan pertandingan pada tanggal sekian, high risk match. Kalau saya dulu ketika saya masih dipercaya oleh PSSI, ya, saya dapat jadwal dari LIB. Saya lihat, oh ini pertandingan sebelum ke 16 besar, kita udah tahu, oh ini lawan ini. Begitu 16 besar, 8 besar udah ketahuan jadwalnya. Ya. Itu rata-rata kan 1 sampai 2 bulan itu udah tahu. Ya. Ya kan? Saya udah membuat backward planning. 60 hari menuju pertandingan itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya membuat perencanaan. Perencanaan itu saya buat template. Jadi tinggal diterapkan saja. Kemudian saya sesuaikan lokasinya di mana. Terus materinya apa nih? Misalnya Persib melawan Persija, ya kan? Sejarah kejadiannya itu saya udah punya. Ya. Termasuk dampak-dampaknya yang kemarin belum selesai sampai yang rata-rata unfinished, ya kan? Sehingga mitigasinya apa? Termasuk saya pernah membuat satu keputusan yang tidak populer, yang korbannya adalah sekjen, ketika saya menunda pertandingan Piala Presiden kalau nggak salah, Persija melawan PSM, PSM melawan Persija di Mata Angin, Ya. ya di Mata Angin. Jadi pada saat rencana pertama itu pada H-1 mereka latihan, ada serangan dari supporter terhadap Persija, meskipun Persija punya tim security yang luar biasa, tapi ya nggak mampu tentu saja. Kemudian stadionnya saya lihat ada temporary stand yang setelah saya cek itu dari kayu. Yang saya perkirakan karena waktu itu kalau nggak salah untuk menampung tambahan penonton sejumlah 3.000. Kalau dia bergerak bersama, bersorak, ini pasti roboh karena konstruksinya kayu. Ya kan? Kalau itu dari scaffolding, kemudian di decknya di dalam konstruksi yang lebih kuat, mungkin saya setuju. Keputusannya sangat tidak populer, tunda. Nah, tapi selama proses penundaan itu, saya berkoordinasi dengan kepolisian. Ya kan? Sehingga pada saat pelaksanaan partai tunda ini, semuanya berjalan smooth. Faktor yang terakhir adalah saya tanya sama PSM, sanggup nggak mengalahkan Persija besok? Karena sudah ditunda, sudah ada perasaan mangkel. Kalau ternyata kalah juga, ya kan, risikonya akan lebih tinggi. Meskipun demikian, saya menyiapkan seandainya saat itu PSM kalah. Apa yang harus saya lakukan? Mitigasi plan-nya saya sudah buat. Tapi sekali lagi pengamanan itu bukan given. Jadi, kejadian itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan bisa kita ajak nego. Sorry, ini bahasanya ya. Dengan cara membuat perencanaan yang baik. Ya. Nah, perencanaannya A, B, C, D yang terburuk. Tapi ternyata PSM menang. Ya sudah. Oke, ya kan. Apakah itu ada pengaturan dan segala macam? Saya yakin tidak. Karena saya lihat saat itu semua tim bertanding dengan maksimal, perangkat pertandingannya pun diberikan yang terbaik, ya kan. Dan saya yakin memang ada faktor psikologis, pressure sebelumnya yang membuat akhirnya pemain bola ini kan lebih dari seorang CEO.
lebih dari seorang penerbang, lebih dari seorang pilot. Dia harus mampu mengambil keputusan dalam sepersekian detik, passing through atau eksekusi. Betul kan? Nah, jadi itulah yang saya lihat. Saya bisa ngomong indah gini, padahal saya bukan pemain bola. Diajak main bola juga nggak ngerti. Tapi saya bisa mengamankan. Nah, perencanaan yang ideal itu kan, apakah itu pernah, kuncinya kan gini Pak, apakah itu pernah disosialisasikan atau di-sharingkan ke, dalam hal ini kan partner yang paling strategik kan adalah aparat gitu. Dan kalau yang sekarang ini kan ya banyak orang yang menyudutkan salah satu pihak dan segala macam, tapi secara ideal ya Pak, keputusan untuk menggelar sebuah event pertandingan di jam berapa dan hari apa, apakah itu keputusan polisi atau keputusan dari yang punya hajatan, dalam hal ini ya operator atau entitas sepak bolanya gitu. Pertama, perencanaan dulu apakah disosialisasikan atau tidak ya. Itu mungkin sampai kejadian kemarin Kanjuruhan itu belum pernah tersosialisasi dengan baik ke semua pihak. Termasuk ke kepolisian? Iya. Karena apa yang saya lakukan dulu itu juga informal. Karena saya berterima kasih kepada pengurus PSSI yang sekarang berhasil menyusun regulasi keselamatan keamanan pertandingan yang disahkan pada 3 Mei 2021. Ya. Kemudian juga berhasil membuat perjanjian kerjasama dengan kepolisian. Dua hal yang sangat saya idamkan sampai menjadi obsesi sampai kemudian saya mengurusi Papua Football Academy, tidak di PSSI lagi. Nah, sampai detik itu, sampai kemudian munculnya regulasi-regulasi yang dibuat oleh PSSI, kemudian sampai munculnya kasus yang kemarin, sudah bisa diduga bahwa perencanaan atau ketentuan tadi tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi kalau sudah ada produk-produk itu harus kan dibuat program sosialisasi. Jadi kalau ini salah siapa ya saya rasa salahnya semua pihak. Karena apa? Karena show must go on. Pertandingan kompetisi harus berjalan. Kita terlena, ya kan? Ada yang mungkin bilang wah ini demi mengejar sebuah revenue. Dari sisi itu mungkin benar, ya. Tapi ya, karena pertandingan harus berjalan, kompetisi harus berjalan. Seharusnya yang lain-lain tadi program sosialisasinya, program ini juga harus berjalan, termasuk kesiapan infrastrukturnya, ya kan. Di kemarin itu overcrowding, unplanned, kemudian berujung pada kegagalan evakuasi yang terjadi. Dan tadi pertanyaan keduanya saya lupa. Siapa yang sebenarnya menentukan jadwal? Oke. Pertandingan ini kan bukan pertandingan amatir. Ya. Kalau pertandingan amatir misalnya PON atau SEA Games, yang menentukan ya panitianya sendiri berdasarkan jadwal yang didesain ya untuk sampai ke semifinal. Tapi karena ini sebuah industri, tentu saja operator, kalau di FIFA Safety Regulation adalah event organizer. Event organizer-nya siapa? Karena yang bertanggung jawab member association. Member association berarti PSSI. Event organizer-nya itu LIB. Nah, LIB yang menyusun jadwal. Dan itu kan ratusan pertandingan, ribuan pertandingan. Nggak mungkin semua pertandingan itu harus jam 3 sampai jam 5 sore. Nggak mungkin. Pasti diatur sedemikian rupa, ya kan? Ada yang, dan itu memang sebenarnya jam-jam ideal, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting tadi, kesamaan persepsi, kesiapan infrastruktur, termasuk pengertian dari supporter, edukasi pada supporter. Pertanyaan yang menentukan siapa ya operator bersama mitranya. Dalam hal ini karena membutuhkan
disebarluaskan ya, disiarkan, ya berarti pihak yang menyiarkan juga turut berperan dalam menentukan jadwal, ya kan. Soal konsekuensi, soal kompensasi, kemudian apa yang menjadi wan prestasi, itu kan itu ikatan hukumnya kan gitu kan, itu pasti ada juga. Tapi menurut saya itu mulai dari situ, karena ini bisnis, karena ini komersial. Nah, ini saya agak teknis sedikit ya Pak ya. Saya juga pernah nanya ke Bapak, sebenarnya proses alur perizinan sekarang ke kepolisian itu di kompetisi itu seperti apa? Karena ketika kita masih di dalam gitu, oke lah dengan pendekatan informal dan personal gitu, kita juga kenal gitu dengan beberapa orang di kepolisian. Tapi kalau nggak salah, dulu itu kan top ke bottom Pak. Maksudnya operator dan federasi itu biasanya sudah memasukkannya itu jadwal ke levelnya Mabes, lalu akan ada seperti surat yang payung hukum untuk ke pampel-pampel setempat untuk bisa menjalankan di daerahnya masing-masing. Nah, apakah sekarang ini ada perubahan karena surat-surat pampel itu kan sekarang dia di level Kapolres. Nah, saya enlighten us Pak, sebenarnya kuncinya ini harus top ke bottom atau bottom ke atas Bang? Kultur kita di Indonesia itu top to bottom, from the top to the bottom. Nah, itu kultur kita. Dalam hal ini dulu yang kita lakukan ya sama-sama di PSSI ya atau PT Liga. Dulu kita kesulitan, jadwal sudah ada, kadang-kadang dari PSSI, saya di PSSI sebagai regulator, atau ketika PT Liga menyusun jadwal, lupa barangkali berkoordinasi dengan kepolisian. Ya kan? Tapi kita mengambil inisiatif, langsung kita serahkan jadwalnya, terus kita bicara berdasarkan kedekatan, informal. Ya. Karena di setiap tingkatan dari Mabes, Polda sampai Polres biasanya untuk pelaksana administrasinya nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti itu bukan karena apa-apa, ya. Kita bisa tanya ke teman-teman kepolisian. Anggota kepolisian dengan kualifikasi intel itu sangat sulit. Regenerasinya juga kadang-kadang nggak semudah kalau dia di pasukan, di Brimob, di Sabara, di Dalmas, atau di satuan-satuan reserse misalnya. Nah, di satuan intelijen ini agak susah untuk mencari. Ya. Jadi kadang-kadang yang sudah masuk di situ ya sudah terus saja. Ada beberapa sahabat kita, sahabat Viola, yang dari penugasan pertama sampai pensiun di bagian itu. Nah, akhirnya itu yang membuat kita mudah berkoordinasi. Tapi untuk level pimpinannya, ini karena tour of duty, ya kan. Di kepolisian mungkin paling cepat antara 7 bulan sampai 2 tahun. Ya kan. Jadi ketika kita ketemu ngobrol, kita sepaham, kali pertama tidak paham, kali kedua sepaham, kali ketiga udah otomatis berjalan, kali keempat pindah, kita ulang lagi. Ya. Kemudian memang ada mekanisme yang saya lihat dalam proses perizinan secara internal di kepolisian, ini adalah justru dimulai dari bawah. Jadi kita ketika menyelenggarakan sebuah event, dalam hal ini pertandingan, itu harus dapat rekomendasi dulu dari Polres. Bahkan di beberapa kota itu harus rekomendasi dari Polsek. Termasuk persetujuan desa yang akan ditempati. Itu pernah terjadi. Jadi proses perizinan itu ketika saya menyelenggarakan, waktu itu saya di Pelita Jaya, ya kan? Karena home base kita di Soreang, jadi Desa Cipatik, di mana lokasi Jalak Harupat berada, menyetujui dulu. Ya kan? Setuju, saya bawa ke Polsek. Polsek, oke Pak, desa sudah setuju? Sudah. Bapak sudah hubungi PMI? Sudah. Bapak sudah hubungi RSU Soreang? Sudah. Suratnya mana?
Kalau ada apa-apa kan rujukannya ke sana. Iya. Itu bukan urusan kami. Sudah, semua sudah siapkan. Nah, artinya dimulai dari bawah. Kemudian Kapolres sebagai penguasa wilayah setempat. Penguasa dalam artian positif. Karena dia yang berhak secara hukum. Menyetujui berdasarkan analisa intelijen. Pertama dilihat pertandingan ini, jadi kurun waktu pengajuan izin itu rata-rata 2 minggu. 2 minggu ini adalah masa perkiraan intelijen, masa berlakunya sebuah perkiraan intelijen. Kalau lebih dari 2 minggu akan terjadi depresiasi. Kalau kurang dari 2 minggu juga ada depresiasi. Depresiasi terhadap variabel lainnya, misalnya Kamtipmas, situasi Kamtipmas. Ini sorry bahasanya terus jadi bahasa aparat banget ya. Situasi keamanan ketertiban. Misalnya apakah ada pilkada, apakah ada mungkin salah satu kepala dinas yang disukai oleh masyarakat tersangkut perkara. Kemudian ada proses pengadilannya, perlu ada pengerahan massa, perlu pengamanan, perlu pasukan pada hari yang bertepatan dengan hari pertandingan. Jadi ada analisa perkiraan situasi. Ya. Nah, ketika perkiraan intelijen tadi dinyatakan oke, bisa digelar, Pak Kapolres pasti tanya ke Pak Kasat Intel, gimana? Oh bisa Pak, lanjut. Nah, beliau mengeluarkan rekomendasi kepada Polda bahwa Polres kami siap menggelar pertandingan ini. Polda melakukan cross check, ya kan? Jadi teorinya obat nyamuk, ya kan? Ini skop terkecil, kemudian skop yang lebih besar. Adakah kira-kira korelasi dengan kota lain ini misalnya ya? Mungkin nggak setepat ini ya. Ini satu misal saja. Kemudian Polda oke. Dia menerbitkan rekomendasi. Karena pertandingan yang sifatnya nasional, mungkin pinjam istilahnya BIS ya, antar kota, antar provinsi. Itu yang mengizinkan Mabes Polri. Keluarlah surat izin keramaian. Nah, ini secara berjenjang. Tapi pelaksanaannya kembali kepada Pak Kapolres. Nah, dulu ketika pertandingan high risk itu saya harus tangani, saya suka mengadu, Pak, ini kami nggak sanggup, saya dari federasi, dari PSSI. Akhirnya pihak Mabes mungkin kasihan mengirimkan tim bantuan atau asistensi, diturunkan satuan Brimob yang dari Mabes Polri, ya kan? Karena sifatnya nasional seperti itu. Kendala lain juga adalah begini. Polres ini ada klasifikasinya. Jadi untuk Jakarta Pusat itu kelas 1 A karena ibu kota. Bertepatan lokasinya dengan istana, dengan ini. Tapi untuk Polres Malang mungkin kelasnya lebih rendah daripada Jakarta Pusat. Artinya apa? Kesiapan personilnya pun berbeda. Ya kan? Jadi kalau Polres Jakarta Pusat itu mungkin punya satuan sabara 1 kompi atau 2 kompi, kemudian dekat dengan Polda Metro Jaya, sehingga bantuan pasukan pelapisnya dari Brimob atau dari Sabara juga mudah digerakkan. Tapi kalau untuk Malang, ini Kabupaten Malang, itu kota kecil, mungkin total jumlah personilnya itu cuma 100, 200, sehingga harus minta bantuan Polres tetangga. Nah, Polres tetangga ini karena sifatnya perintah mengirimkan bantuan. Cuman mungkin personilnya tidak tersiapkan khusus untuk pertandingan. Nah, ini itu prosesnya. Nah, selain kepolisian kan sebenarnya kan dari Panpel sendiri atau ya dari operator, dari kita lah gitu yang sebagai punya event kan, kita juga punya steward. Nah, steward ini yang sebenarnya juga bisa menjadi salah satu pengamanan yang circle-nya yang bisa kita manage gitu kan Pak. Kalau kepolisian itu kan oke, itu udah kita
sifatnya berkolaborasi. Tapi kalau steward itu kan ini hal yang sebenarnya bisa kita create dan manage. Menurut Bapak, sebenarnya ada nggak sih klub-klub karena klub yang sekarang menjadi event organizer di daerah ya, yang sudah memiliki komponen steward yang menurut Bapak ideal atau matang gitu? Oke, steward ini memang diharuskan dan memang mandatory di dalam FIFA Safety Regulation ya. Steward itu apa sih? Siapa mereka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak sulit. Ya. Jadi saya lebih cenderung menggunakan istilah pengamanan internal. Karena saya juga di asosiasi profesi security, Satpam, saya juga mengajar sertifikasi, saya berhubungan secara yuridis dengan kepolisian, sehingga saya bisa memastikan, menjamin selama kita menggunakan istilah pengamanan internal tadi, ya kan, in quote, personilnya ini memiliki kewenangan kepolisian terbatas. Untuk apa? Untuk di wilayah tugasnya sendiri. Wilayah tugasnya di mana? Ya di dalam stadion. Itu terbagi lagi. Stadionnya di mana? Di area lapangan. Lapangannya di mana? Di tribun utara, di tribun selatan. Nah, oleh sebab itu, komponen pengamanan internal ini pertama diutamakan adalah sifatnya voluntary atau volunteer. Soal dia dapat upah, dapat honor, yaitu normatif ya. Enggak, kita harus mengerti lah. Mereka bekerja ya kita berikan upah. Tapi volunteer-nya dalam arti apa? Ya, rela untuk tidak menonton pertandingan. Karena menghadap kepada penonton. Kalau misalnya yang tribun utara ini kita pilih personilnya dari kelompoknya supporter sendiri, ya kan? Artinya kalau terjadi kemelut di bagian itu, yang pertama akan menegur temannya sendiri. Bila perlu dipilih yang disegani. Itu sering saya lihat dulu di pertandingan yang Persija. Iya, terutama Persija, teman-teman Jackmania, teman-teman Jackmania, ya kan. Karena kenapa ditempeleng? Ini kalau nggak ditempeleng, om nggak nurut. Karena apa? Ya mungkin karena ngantuk. Ngantuknya kenapa? Minumnya terlalu banyak, kayak misalkan gitu kan. Nah, jadi kalau yang menempeleng polisi akan terjadi gesekan, ya kan, terjadi sentimen yang nggak perlu. Jadi steward ini komposisinya pertama dia harus volunteer. Kalau memang kesulitan SDM di pasal 19 ayat kesekian itu disebutkan boleh menggunakan atau melibatkan polisi atau tentara aktif yang dilatih tentang stewarding menggunakan atribut yang tidak memprovokasi. Jadi tidak menggunakan helm, tidak menggunakan drag rim, tidak membawa tongkat, apalagi senjata api, ya kan? Harus soft, karena ada 6 langkah tindakan yang harus ditempuh sebelum adanya penggunaan senjata api. Pertama, tangan kosong, mundur. Setelah itu tindakan keras, mukul sedikit ya. Terus menggunakan benda tumpul, pentungan, ya kan. Atau semprotan cabai, ya kan. Atau tadi water cannon dan segala macam. Kemudian ini sejauh yang saya ingat. Terus terakhir adalah penggunaan senjata api atau gas air mata itu. Cuma gas air mata sudah betul-betul dilarang, tidak boleh digunakan, ya kan. Dalam konteks stewarding. Nah, ini supaya nggak salah kaprah nih. Polisi nggak boleh bawa. Boleh, selama tugasnya polisi. Ketika harus melakukan penindakan. Nah, kemarin itu rancu antara prosedur, kewenangan, komposisi ini nggak jelas. Karena apa? Karena tidak tersosialisasikan, tidak terencana dengan baik. Dan tidak ada pengawasan. Dulu semasa kita kan selalu LIB, PSSI mengirimkan personilnya untuk mengawali, menyertai, dan mengakhiri pertandingan itu. Sekarang yang datang lebih kepada mengawasi media dan komersial, tapi bukan pertandingan.
Berarti itu clear ya soal stewarding Ya, ini, karena menurut saya ya ini harusnya jadi penekanan ya. Saya nggak tahu apakah setiap klub juga punya sistem stewardingnya itu, dan kalau misalnya tadi Bapak bilang bisa kepolisian, apakah dari aparat kepolisian juga mau gitu untuk bisa bekerja sama? Kan itu harus dilatih lagi kata Bapak kan. iya, Dari iya, kepolisian kan ada banyak bagiannya iya. sebenarnya. Jadi sebelum jawab itu saya tadi ada satu jawaban yang kelupaan. Klub mana yang sudah punya ya? Terakhir saya lihat di televisi dari Persib, stewardnya yang pakai rompi coklat, tulisan stewardnya hitam, betul ya Persib kalau nggak salah ya. Itu bisa mendeteksi uh, pitch invasion, Ya, ya kan. Arema sendiri sebenarnya juga punya, iya ya kan. betul. Arema juga punya. Persija juga punya. Jadi beberapa klub utama sudah punya. Tinggal ini kita pertahankan, kita latih terus. Kemudian pelatihan tadi ya, kalau kita menggunakan militer ataupun polisi, kita latih. Nah, melatihnya mungkin tidak harus kita kumpulkan, harus kita latih. Ini tadi poin-poinnya tuh do-don't-nya itu harus kita share ke mereka. Nah, biar nanti yang melatih komandannya sendiri. Karena ini udah keputusan Kapolri misalnya gitu kan. Jadi menjadi peraturan organisasi mereka sendiri. Nah, kalau high risk match itu idealnya berapa steward yang harus ada pengamanan internalnya? Nah, ini rumusnya tuh rumus matematika saja kalau di dalam regulasi itu. Jadi 1:250. Tapi bisa berubah. Bisa berubah. Misalnya di sebuah tribunnya sangat padat, ya kan? Sangat padat. Terus sudah ada sejarah atau potensi-potensi yang kita udah dengar nih. Oh, ini udah minuman kerasnya sulit dikendalikan. Di sekitar stadion itu saya lupa pertandingan yang mana, tapi waktu itu bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, kita melakukan razia. Oh, waktu itu Arema melawan Arema Persija. Kira-kira tahun setelah AFF ya, ya kan? Setelah AFF. Itu lokasi di sekitar GBK itu dirazia. Dirazia. Terpaksa kita mengusir semua orang tua dari warung-warung jamu. Anggur orang tua, bukan orang tua yang sebenarnya. Ya. Ketika itu bersih, ya kan? Karena apa? Nature-nya teman-teman Aremania tuh selalu datang H-2 sebelum pertandingan. Akhirnya pada keleleran, tidur di emper stadion, di Masjid Albina dan segala macam. Makanan kita bantu siapkan. Tapi para orang tua tadi kita himbau untuk menyingkir dari lingkungan GBK. Sehingga situasi menjalan kondusif. Saat itu sebelum kick off itu Central Band itu dipenuhi oleh Arema. Boneka-boneka Iya. Iya, saya ada di situ. Iya kan? Itu, ya. Dan tapi situasinya kondusif. Betul. Karena pengaruh orang tua tadi supaya tidak memberi restu kita minta menyingkir dulu kan gitu kan. Nah, ini salah satu taktik pertandingan berisiko tinggi. Jumlahnya, kalau sudah kita lihat ternyata ada potensi terhadap gangguan itu, jumlahnya bisa perbandingannya kita bisa perkecil 1:60, bukan 1:250 lagi, ya kan? Jadi jumlah idealnya itu ya bisa sampai 200-300 personil, bisa sampai 500 personil. Pengalaman saya, bukan bola, ketika saya mengamankan A1GP yang kedua tahun 2006, jumlah pengamanan internal yang saya kerahkan hampir sejumlah polisi yang bertugas, sekitar 670 orang. Tapi karena waktu itu saya menjabat direktur operasi di sebuah perusahaan jasa pengamanan, jadi anggota-anggota yang sedang off saya tarik untuk ikut bertugas. Nah, jadi kurang lebih strateginya seperti itu. Berarti
sebenarnya juga ada rumusannya ya Ada rumusannya. untuk berapa banyak stewardnya. Nah, Sama dengan yang digunakan oleh kepolisian, rumusannya. ya. Nah, yang terbaru kan yang kita dengar dan Pak Panuk kan juga sempat ke Malang, sempat ke stadion. Sekarang keputusannya adalah stadion yang tersebut akan dirubuhkan dan untuk dibangun kembali. Nah, kalau saya secara pribadi bukan masalah setuju atau tidak, tapi bukan bangunannya, tapi aksesnya yang memang harus diperbaiki di sekitar stadion itu. Kalau menurut Panuk, stadionnya memang harus dirubuhkan atau tidak? Itu kan perintah presiden ya, diambil berdasarkan fakta dan menjawab kegalauan masyarakat. Tapi kalau benar, dan nanti juga kita lihat janjinya bahwa dalam proses transformasi ini FIFA akan mengirimkan ahli-ahlinya. Iya. Ya kan? Nah, saya rasa pendapat ataupun saran para ahli ini nggak akan jauh dari regulasinya FIFA sendiri. Pertama, sebuah stadion itu harus berlokasi di tempat yang strategis, mudah diakses oleh masyarakat dengan layanan transportasi yang memang sudah ada, atau bila perlu ya diadakan, ya kan. Tapi mudah diakses dari semua arah. Jadi jangan sampai hanya single akses, ya kan. Nah, merujuk ke Kanjuruhan, katakanlah nanti Kanjuruhan dirobohkan, kemudian dibangun stadion dengan fasilitas yang ideal, ya kan, sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan, tapi aksesnya juga harus diperhitungkan. Nah, seingat saya dari Kota Malang menuju Kanjuruhan, kita di jalan raya apa itu ya, kemudian di perempatan Kepanjen kita menuju Kanjuruhan itu hanya satu jalan yang lebarnya kurang lebih 6 meter, ya kan. Itu kalau kondisi padat, kita mau mendahului itu susah sekali. Nah, pada saat pertandingan, saya beberapa kali mengamankan Kanjuruhan. Mengawal tim masuk saja, itu perlu extra time, perlu waktu lebih. Kalau sesuai countdown kan 90 menit sebelum kick off pemain sudah harus masuk. Iya, tim sudah harus di stadion. Sudah stadion. Terpaksa kita tarik 2 jam sebelumnya memperhitungkan kepadatan. Kenapa? Karena para penonton ini yang nggak punya kendaraan, yang nggak punya kendaraan ya, karena kesana tuh nggak ada angkot yang langsung trayeknya, jadi jalan kaki. Mobil dan jalan kaki. Atau motornya diparkir di mana? Ini hal yang sama terjadi di Jalak Harupat, ya kan? Itu kan motor-motor itu karena mungkin juga karena masyarakat juga ingin menikmati economic sharingnya, sehingga dia menyediakan tempat parkir motor. Nah, dia kan motornya juga butuh aman ya. Dia merasa, oh ini kayaknya aman nih tempatnya Pak Haji. Akhirnya dia parkir di situ. Dia rela berjalan 2-3 kilometer. Kalau kita di Stadion Eropa, kita memang berjalan 2-3 kilometer menuju tribun kita. Karena parkiran pasti di luar. Kalau ini karena terpaksa. Kalau di stadion-stadion Eropa itu kan sudah pasti. Jadi misalnya nih kita pinjam misalnya Persib melawan Arema lah gitu kan. Bobotoh itu harus masuk dari utara. Kemudian Arema harus masuk dari selatan. Nah, ini aksesnya harus ada. Kalau aksesnya cuma satu, udah pasti terjadi friksi di rute yang bersamaan. Jadi besok untuk Kanjuruhan mungkin dengan direnovasi lebih tepat sebagai memorial park tanpa harus membangun tugu peringatan sendiri. Tapi stadion yang baru ini adalah peringatan atas tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang. Di satu sisi peringkat FIFA kita naik 152, di sisi yang lain peringkat korbannya juga naik menjadi juara kedua. Jadi perlu dipikirkan lebih lanjut aksesnya. Ya, semoga Pak Presiden mendengarkan
masukan-masukan dari ahli. Saya juga berharap Pak Anuk juga pasti masih dilibatkan nantinya untuk perkembangan sepak bola Indonesia yang Ya, lebih mungkin saya dari baik. Papua saja terlibatnya. Baik, terima kasih Pak Nuk untuk waktunya sudah bisa hadir di Lirik Skor Indonesia, dan terima kasih untuk para teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua.